kemarin kan kita ada pembicaraan tentang kegiatan mau melancarkan supervisi akademik. Tapi mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu pian Pak. Oh ini kan Bapak. Nah, Bapak. Ini Pak, pada kegiatan supervisi akademik ini, nanti ada serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi supervisi akademik ini Pak Halik ya, ada 3 tahapan. Yang pertama nanti praobservasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pak Halik nanti dalam supervisi akademik. Jadi obrolan kita hari ini Pak Halik ya, apa tujuan atau harapan yang ingin dicapai Pak? Jadi dari percakapan observasi hari ini Pak Heri ya, saya mengharapkan supaya saya lebih siap dalam menghadapi supervisi dari Pak Hair. Nanti seperti apa yang harus saya siapkan dan apa yang akan dilaksanakan nanti dalam supervisi Pak. Oke, jadi harapannya Pak Halik ya supaya lebih siap menghadapi supervisi begitu ya Pak Halik ya. Nah selanjutnya kapan Pak pelaksanaan supervisi nanti dan kira-kira di kelas mana Pak yang akan Bapak isi dalam kegiatan supervisi nanti? Mungkin nanti untuk pelaksanaannya bisa hari Kamis Pak, tanggal 8 Agustus di kelas 6 Pak. Jadi kita sepakat ya Pak ya, kegiatannya nanti di hari Kamis di tanggal 8 di kelas 6 ya Pak ya? Ya insya Allah Pak. Oke baik, terus materi pembelajarannya nanti yang disampaikan apa Pak materinya? Untuk materinya ini nanti tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Wah hebat sekali Bapak ini ya. Sekarang Pak, baik tujuan Bapak ini nanti apa yang ingin dicapai dalam kegiatan supervisi nanti? Nah dari materi ini yang ingin pembelajaran ini saya dapatkan yaitu melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan evaluasi pembelajaran. Saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Oke Pak, bagus sekali tujuan Bapak ya dalam pembelajarannya sudah jelas sekali terlihat sesuai dengan konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Nah, oke, dari apa yang Bapak sampaikan tadi melalui tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas agar menjadi aktif sesuai yang Bapak harapkan? Begini Pak, saya mau menggunakan modul pembelajaran Discovery Learning, di mana saya akan mulai pendahuluan dengan berdoa, memberikan ice breaking dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya diskusi, presentasi, dan memberikan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Oke Bapak ya, nanti Bapak akan menggunakan strategi agar murid nanti mampu berperan aktif dalam berdiskusi maupun nanti menyampaikan tanggapannya dan pendapatnya pada kelompok itu ya Pak? Iya Pak. Nah, sudah sangat bagus Pak dan kreatif sekali dengan menggunakan Discovery Learning tadi. Tahapan pembelajaran yang tepat menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid ya Pak Halik ya, menggunakan strategi salah satu bukan masalah ya. Tadi strateginya SBM ya, salah bukan masalah. Berarti durasi waktu dan berapa JP Pak yang dibutuhkan dalam kegiatan supervisi nanti Pak? Untuk pembelajaran ini saya membutuhkan 3 jam pelajaran Pak. Oke, di 3 jam pembelajarannya. Medianya apa aja Pak? Dengan menyiapkan media berupa PPT, LCD, proyektor, laptop, dan LKPD. Wah bagus sekali Bapak nih, hebat sekali ya. Waktunya durasinya 3 jam, sudah menyiapkan baik media yang dibutuhkan. Nah harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Pak? Berani menyampaikan pendapat dengan baik. Berarti kemampuan anaknya ya menyampaikan pendapat di dalam berdiskusi nanti. Betul. Oke, apa yang Bapak dapat simpulkan dari praobservasi hari ini dan bagaimana perasaan Bapak sekarang? Dari diskusi praobservasi ini saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan tadi saya mengajar dengan menggunakan metode cooperative learning sesuai dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan saya akan menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai. Jadi perasaan saya sangat lega dan lebih percaya diri
Oke, Bapak. Kiranya cukup saja kegiatan praobservasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oke, terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sehat semua anak-anak ya? Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi hasilnya hadir semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, jadi berdoa adalah sangat penting bagi kita untuk memulai sesuatu yang baik ya. Jadi sesuatu yang baik harus diawali dengan berdoa. Untuk pelajaran pada siang hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Nah, apakah kalian tahu, ada yang tahu apakah itu Asmaul Husna? Ada yang tahu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Asma itu artinya nama. Allah. Husna itu yang baik. Nama-nama Allah yang baik itu ada berapa jumlahnya? Yang tahu? 99. Di antaranya yang mau kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran kita bisa saya mulai ya. Hari ini adalah indahnya nama-nama Allah. Subtema makna Asmaul Husna. Tema pertemuan sebelumnya kita ketika bumi berputar, yaitu tanda-tanda hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir. Kompetensi dasarnya ialah memahami makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Kemudian membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan jelas dan benar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui tayangan slide dan penjelasan buku serta didik, kalian itu diharapkan dapat menjelaskan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Selanjutnya apa ini? Putra baca. Ya.
Berikutnya, menunjukkan contoh sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqaddir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. nah itu adalah daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan sikap peduli, kemudian menyebutkan Asmaul Husna, kemudian menunjukkan contohnya ya. Nah, sekarang kita mengamati gambar berikut. Sedang apakah Usman? Ini adalah Usman ini ya. Nah, Usman itu sedang apa? Ada yang tahu? Ya, membantu orang Tua tua menyembah. ya, menyembelih ya. Nah, sedang apakah Alia itu? Alia sedang apa? Membagi zakat. Menyerahkan zakat fitrahnya ke amil zakat atau penerima zakat. Nah, sedang apakah Ridwan? Ridwan sedang apa? Siapa? Sedang apa Ridwan? Ya, berangkat sekolah. Karena ini sedang berangkat sekolah bersama Bebek. Nah, ini gambar apakah ini? Alam semesta. Planet. Nah, dari gambar-gambar di atas kita simpulkan bahwa apa ini? Meli bacakan ini Meli dari gambar di atas. Ini tolong bacakan. Ya. Nuraini. Nah, jadi kita ingin pintar harus belajar kepada guru. Jangan belajar kepada, kalau belajar itu harus kepada guru. Kalau belajar tidak kepada guru, maka gurunya kita adalah setan. Nur. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Nah, jadi apa yang kita butuhkan itu tidak bisa dapat buat sendiri. Jadi kita itu membutuhkan orang lain. Alfian. Kita ingin makan harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Ya, itu semua adalah membutuhkan daripada bantuan orang lain. Nah, siapakah yang tidak membutuhkan orang lain? Siapa? Hanya Allah lah yang tidak membutuhkan orang lain. Karena Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari Asmaul Husna, kita speaking dulu ya dengan mengadakan tepuk semangat. Baik, tepuk semangat. Nah, baik, kita memasuki ke materi inti kita yang pertama yaitu Asmaul Husna. Apa itu namanya ini?
ada pengertian as-samad. Jadi Allah itu menjadi tempat manusia bersandar. Jadi kalau kita itu ada keperluan atau hajat kita yang kita butuhkan, itu kita menujunya kepada Allah. Jangan kita menuju kepada pohon rindang yang ada demitnya ya. Jadi mohonnya jangan ke dukun atau ke pohon, menyembah pohon ya. Jadi kalau kita menyembahnya kepada selain Allah, maka kita menjadi orang yang musyrik. Jadi orang yang musyrik dengan kita mendoakan Allah. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang sedang menggotong makanan bersama-sama? Pernah? Nah, kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Ya kan? Iya. Selalu menyapa. Bagaimana kabar kalian? Oke. Oh, di sana ada gula. Ayo kita serang. Wah, makanya dia semut itu cepat sekali ya. Kalau ada makanan yang manis-manis itu segera diserang dengan teman-temannya. Nah, lain bedanya dengan kalau kita manusia itu misalnya ada misalnya si Nur ini ketika berjalan di suatu tempat, lalu ada buah yang enak. Buah apa yang enak? Buah mangga madu misalnya. Mangga madu, lebat buahnya. Wah, karena si Nur ini bersifat tidak asal membantu dengan teman-temannya, maka Nur ini makan sendiri. Jadi teman-temannya itu tidak dikasih tahu. Jadi dia makan sendiri, teman-temannya tidak dikasih tahu. Maka si Nur ini perilakunya tidak seperti semut yang membantu teman-temannya atau mendapatkan nikmat yang maka hal seperti itu, perilaku seperti itu harus kita hindari ya. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari semut. Kemudian selain itu juga kalau kita berteman ya, kalau kita bertemu di jalan, maka kita alangkah baiknya saling menyapa. Paling tidak kita dengan mengucapkan, sebagai kita orang agama Islam, maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Nur. Assalamualaikum Hafid. Saling menyapa dengan salam. Karena kita sebagai agama karena salam itu adalah mengandung doa. Oke. Kita lanjut ke sifat Asmaul Husna yang kedua. Fikri, apa ini namanya? Sifat Asmaul yang kedua? Artinya? Kuasa atau menentukan. Maksudnya ini apa, Maulida? Tolong bacakan. Di dunia ini adalah kekuasaan Allah. Nah, semua yang ada di dunia ini yang menentukan adalah Allah. Kita di sini ditentukan menjadi manusia karena kekuasaan Allah. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, tumbuhnya kerdil, itu semua atas kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa menentukan dengan hawa nafsu kita sendiri. Lanjut. Yang ketiga. Apa ini?
artinya? Mendahulukan. Lupa namanya. Hanafi, maksudnya apa ini? Dari Al-Muqaddim ini maksudnya apa? Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, coba baca. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu, sebab yang lebih dulu ada tukang kayu atau kursi dan meja. Tentu saja tukang kayu lebih dulu dan ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Nah, jadi maksud dari Al-Muqaddim itu adalah Allah itu maha terdahulu dari apa yang diciptakan, termasuk bumi, langit, surga, neraka. Ya, jadi sebelum itu ada semua, maka Allah yang sudah ada berdahulu. Jadi Allah itu permulaan sebelum dijadikannya semesta alam. Seperti tadi dicontohkan, kursi atau meja itu ada, itu pasti ada yang membuat kursi dan meja. Siapa? Tukang kayu. Yang membuat rumah, tukang bangunan. Yang membuat siring, pagar, jadi itu terjadi. Contoh maksud dari itu adalah supaya kita mudah memahami bahwa sesuatu yang diciptakan itu pasti, kalau Allah itu sebagai Al-Khaliq yang menciptakan, kalau kita itu sebagai makhluk, artinya kita yang diciptakan. Maka Allah itu yang maha muqaddim, mendahulukan atas apa yang diciptakan. Yang terakhir yaitu tentang Asmaul Husna. Niki, apa ini Niki? Yang terakhir artinya, maksudnya Mauli Mela, jadi maksudnya apa? Ada peristiwa gunung api meletus, banjir meledak, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan atau dari penandakan segala sesuatu di atas bumi itu tidak rusak atau rusak sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, manusia juga tidak kekal. Ingat saja proses manusia dari lahir sampai benar meninggal. Jadi peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, kebakaran, merusak lingkungan, hal itu menandakan sesuatu di atas bumi ini tidak kekal. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaannya itu akan binasa, atau kalau kita sebagai manusia akan meninggal. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kelompok kita, pembagian kelompok, kalian kita breaking dulu ya. Kita adakan tepuk nyamuk dulu. Tepuk nyamuk. Baik, selanjutnya kita adakan tugas kelompok dulu ya. Bapak minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Kelompoknya ini kita bagi menjadi 4 ya.
melihat tugas di sini, nanti perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan hasil kelompok kalian, oke? Baik, akan berbagi tugasnya kelompoknya. Nah, ini tugas kelompoknya. Baik, kelompok kedua ini tugas untuk kalian. Nah, ini tugasnya nanti dari kalian untuk jawabannya. Baik, kelompok Oke, kelompok terakhir. Kelompok Ais. Ya, baik, itu sudah Bapak bagi tugasnya. Selamat mengerjakan. Nanti persiapkan satu perwakilan kelompok yang maju ke depan. Satu kelompok perwakilannya maju. Jangan sia-sia. Oke, ini untuk satu ya. Ini mainan nih. Saya juga bikin. Jawabannya ditutup dulu. Apakah ada komentar? Apakah ada tanggapan? Semua tugas kelompoknya? Ya, kalau sudah, Bapak minta dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar, silakan siapa perwakilannya maju ke depan. Sudah, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Bagaimana cara menandani Asmaul Husna tersebut? Hasil jawaban kelompok kami. 1. Berlomba-lomba dalam perbuatan kebaikan. 2. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. 3. Jangan menunda-nunda pekerjaan. 4. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Demikian hasil kelompok kami. Oke, beri aplaus dulu. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1 yaitu kelompok Abu Bakar. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Ada Pak, Pak. Oke, silakan. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Muqtadir? Oke, silakan dijawab. Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Oh ya, betul. Oke, betul semua. Oke, terima kasih sudah. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Bukan dulu kok kurangnya. Baik, selanjutnya Bapak minta dari kelompok 2, kelompok Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu Pak. Baik, dari hasil presentasi kelompok 2, adakah pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, apa? Silakan. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan atas segala sesuatu. Ya, betul. Oke, silakan duduk ke tempat. Alhamdulillah, demikian tadi hasil kerja kelompok dan presentasi kelompok masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, sebelum kita akhiri, kita pulang dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah Allah mempunyai nama-nama yang baik. Jumlahnya nama Allah itu semuanya ada 99. Yang pertama kita pelajari tentang tadi, yang pertama adalah As-Somad. Yang kedua Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Qadim, Al-Muqaddim. Yang terakhir Al-Baqi. Ya, itulah tadi kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya materi untuk pertemuan kita yang akan datang yaitu tentang tema indahnya nama-nama Allah, masih di situ yaitu Asmaul Husna. Subtemanya mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas kami mohon untuk membacakan. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, terima kasih pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan tadi ya. Tugas untuk di rumah. Baik. Bapak akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hair. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah baik Pak. Kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Pak Alik, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan lagi Pak Alik. Ya, siap. Jadi, menurut Bapak tadi proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak. Jadi, hal-hal apa saja yang membuat Bapak tuh merasa puas dan tidak puas dalam kegiatan tadi Pak? Yang membuat saya merasa puas sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan Pak, sesuai tujuan yang kita inginkan, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas itu Pak, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan berdiskusi kelompok PABES, mungkin kurang berkomunikasinya kurang atau punya gaya belajar yang lain berbeda dengan yang lainnya gitu Pak. Oke Pak, dari pengamatan Bapak bagaimana ketercapaian potensi siswanya tadi Pak? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi
itu disebabkan saya belum memahami mereka memiliki perbedaan atau keberagaman dari siswa tersebut. Nah, dari apa yang Bapak lihat, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat itu yang menjadi kesulitan siswa saat pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Alat peraganya itu. Dalam bentuk kesulitan apa ya Pak? Saya kesulitan dalam menyusun SOP menentukan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan dan kurangnya penyelenggaraan alat peraga yang mendemonstrasikannya. Oke Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan Bapak tadi? Saya akan belajar dengan guru senior atau guru lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berreferensi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih tercermin sehingga berdampak pada hasil belajar anak-anak tersebut. Oke Pak, hal-hal apa saja yang Bapak dapatkan dari kejadian ini Pak? Baik, saya mendapatkan banyak hal Pak. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan di sekolah. Lalu nanti bagaimana yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak? Untuk pertemuan mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Pak dan belajar lagi tentang bagaimana membuat rumus yang mampu menentukan siswa atau yang disebut RPP berreferensi dengan melihat dan mencari referensi dari YouTube tentang RPP tersebut atau dari TNI. Wah, sangat bagus ide Bapak ya dengan menggali refleksi dari YouTube. Kapan Pak yang akan dilaksanakan ke? Dalam waktu dekat ini Pak, setelah ujian selesai dan saya akan mencoba langsung melakukan. Saya sangat senang Pak ya mendengar apa yang Bapak akan lakukan ke depannya. Nah, dukungan apa yang Bapak perlukan dan rencana tadi Pak? Dari dukungan mungkin ketersediaan waktu mengajar yang sesuai, saran dan proses menunjang mengajar, ketersediaan wifi yang memadai dan kayak seperti itu. Berarti yang online ya Pak ya, udah terhubung ke internetnya. Nah, sangat bagus sekali apa yang Bapak kegiatannya. Semoga nanti kegiatan Bapak lancar. Saya tunggu kabarnya berikutnya Pak. Semoga berhasil. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah supervisi nanti? Perasaan sangat senang sekali Pak bisa bisa didampingi dan diberikan motivasi yang sangat semangat dalam mengajar. Kesimpulan saya akan lebih aktif dalam mengajar dengan memberikan stimulus agar siswa tambah aktif dan menggali dari berbagai referensi yang bagus. Terima kasih yang Pak Hayat atas kesempatan bisa melakukan supervisi. Oke Pak, baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan lancar. Terima kasih banyak Pak Halik atas waktunya. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.